coronavirus 19 yang berasal dari Wuhan, China dan menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia banyak kasus sebanyak 6.407.123 kasus positif corona. Akibat dari penyebaran COVID ini, banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran karena di PHK besar-besaran. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar karyawan. Selain itu juga banyaknya sekolah yang dilakukan secara online dan juga pekerjaan dilakukan di rumah. Selain itu juga masyarakat dilarang keluar rumah jika tidak ada kepentingan di luar. Dan kalaupun mau keluar rumah, masyarakat harus menggunakan masker dan juga jangan lupa hand sanitizer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih virus itu, lalu ciri-ciri virus itu seperti apa sih, dan virus itu bagaimana, kemudian struktur virus itu seperti apa sih, cara hidup virus, dan juga perkembangbiakan virus itu bagaimana, lalu kemudian klasifikasi virus itu ada berapa macam sih, dan saja ada manfaat virus itu ada apa sih, dan yang terakhir penyakit apa ya yang disebabkan oleh virus. Nah, itu kan yang pertama kita akan membahas mengenai virus. Nah, tahu gak virus itu apa ya? Jadi virus itu merupakan infeksius terkecil yang memiliki ukuran diameter sekitar 20 sampai 300 nanometer. Nah, tidak seperti bakteri, virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu antara RNA atau DNA saja. Ayo, ada yang tahu enggak kenapa virus hanya dapat memiliki satu asam nukleat saja? Jadi, alasan kenapa virus hanya memiliki satu asam nukleat saja karena bertujuan sebagai informasi genetik untuk melakukan replikasi. Nah, virus juga hanya dapat bereplikasi pada sel yang hidup. Nah, sehingga pada udara, air, atau lingkungan, virus itu tidak dapat melakukan replikasi. Sampai virus itu dapat menemukan inang hidup yang memiliki reseptor sesuai untuk virus tersebut. Nah, kandungan asam nukleat virus dibungkus oleh cangkang protein yang dikelilingi oleh membran lemak. Oleh karena itu, virus sangat rentan terhadap zat-zat yang dapat melarutkan lemak, misalnya alkohol, deterjen, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri dari virus itu sangat beragam. Yang pertama, virus itu dapat bersifat seperti benda hidup. Kok bisa sih virus itu dapat bersifat seperti benda hidup? Karena virus itu dapat berkembang biak jika berada di dalam sel hidup, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, selain itu, virus itu hanya terdapat satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA saja. Seperti yang dijelaskan tadi, kenapa hanya memiliki satu asam nukleat saja? Karena hal itu bertujuan agar virus dapat melakukan informasi genetik untuk melakukan replikasi. Selain itu, virus itu juga dapat bersifat seperti benda mati. Kenapa virus dapat bersifat seperti benda mati? Karena virus itu tidak melakukan metabolisme. Selain itu juga tidak bernafas, tidak bergerak, dan juga dapat berbentuk pita jika berada di luar sel. Nah, untuk yang terakhir ukurannya itu sangat kecil. Tadi kan dijelaskan ukurannya itu berkisar antara 20 sampai 300 nanometer. Nah, oleh sebab itu virus itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan harus dilihat menggunakan mikroskop. Nah, bentuk virus itu bermacam-macam. Pertama, virus dengan bentuk bulat. Nah, virus dengan bentuk bulat ini dapat dilihat yaitu virus tobacco mosaic virus atau TMC. Nah, yang kedua ada virus dengan bentuk batang namun ujungnya lonjong. Nah, contohnya yaitu
ada virus dengan bentuk bulat. Nah, virus dengan bentuk bulat ini banyak diketahui oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah apa? HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, yang keempat ada virus dengan bentuk filament atau benang. Nah, layaknya sebuah benang, maka virus bisa dibilang memiliki skala yang cukup penting. Hanya adalah virus yang nah yang kelima yaitu virus dengan bentuk polihedral. Nah, salah satu contoh dari virus ini yaitu adeno. Yang terakhir adalah bentuk dengan virus huruf T. Nah, virus ini bentuknya hampir sama dengan huruf T. Nah, contoh dari virus ini yaitu ada bakteri Ericaceae coli atau yang dikenal dengan sebutan banana bakteri Staph. Selanjutnya ada struktur atau bagian-bagian dari virus. Nah, struktur atau bagian-bagian dari virus itu ada 5 macam. Nah, untuk yang pertama yaitu kepala. Nah, kepala dari virus ini, kepala merupakan bagian dalam yang mengandung asam nukleat. Nah, sedangkan bagian luarnya itu dia itu diselubungi oleh kapsid. Nah, untuk contohnya untuk virus bakteriofag. Nah, kepalanya kan berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Sedangkan untuk struktur yang kedua ada kapsid. Nah, kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut dengan kapsiomer. Nah, kapsid sendiri terdiri dari beberapa bentuk sehingga nantinya akan berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga ada asam nukleat. Nah, asam nukleat yang dimiliki virus itu hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Nah, asam nukleat inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai informasi genetik untuk melakukan replikasi. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya asam nukleatnya itu 2? Maka virus tidak akan bisa melakukan replikasi karena bingung. Nah, untuk struktur yang ketiga ada leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dengan ekor. Nah, fungsi dari leher ini sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Nah, untuk yang terakhir ada ekor. Nah, ekor sendiri ini, ekor dari virus ini dia itu berfungsi sebagai serabut ekor atau lempengan dasar. Nah, ekor sendiri fungsinya itu untuk menempel pada inangnya. Begitu. Selanjutnya yaitu cara hidup virus. Nah, cara hidup virus itu tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Nah, artinya jika sel tersebut mati, maka virus tidak akan mati, melainkan mengkristal. Nah, sel hidup yang ditumpangi oleh virus disebut sel inang. Lalu, bagaimana cara virus mengenali inangnya? Ayo, bagaimana? Ya, cara virus mengenali sel inangnya yaitu dengan menggunakan sistem log K atau kesesuaian. Oke? Paham? Kesesuaian. Nah, berdasarkan jenisnya, sel inang itu dibagi menjadi 2. Ya, ada kisaran inang luas sama kisaran inang sempit. Nah, untuk kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya, virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, manusia. Nah, sedangkan untuk virus dengan kisaran inang sempit bagaimana, Bu? Nah, jadi sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi
beberapa inang tertentu saja. Contohnya, flu burung hanya bisa menginfeksi sel-sel di saluran pernafasan, dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Ericaceae coli. Nah, untuk penularan virus dari satu inang ke inang lain hanya bisa melalui udara, lendir, air, darah, atau melalui perantara apa? Dan tahu? Nyamuk. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada perkembangbiakan virus. Ada yang tahu nggak perkembangan biakan virus ada berapa? Ada dua. Apa saja? Ada daur litik sama daur lisogenetik. Apa yang membedakan antara daur litik sama daur lisogenetik? Ada yang tahu? Nah, jadi perbedaannya untuk daur litik itu, terjadinya daur litik itu disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Nah, akibatnya sel inang akan pecah dan mati serta akan menghasilkan varian-varian baru. Nah, adapun tahapan pada daur litik yaitu ada absorpsi, penetrasi, terus sintesis dan replikasi, terus ada pemantangan atau perakitan, dan yang terakhir ada lisis. Oke, lalu dilanjutkan untuk yang kedua, yaitu daur lisogenetik. Nah, apa sih yang menyebabkan daur lisogenik ini? Nah, lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Nah, pada daur ini sel inang masih bisa berproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Namun, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang dan membentuk profag. Nah, saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Nah, adapun tahapan dari daur lisogenik itu adalah ada absorpsi, infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis. Nah, selanjutnya ada klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu tergolong cukup banyak, yaitu ada 6 klasifikasi. Nah, semuanya itu didasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki. Nah, yang pertama ada klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Nah, pada klasifikasi ini terdapat 2 kelompok. Nah, ada virus berselubung dan juga ada virus telanjang. Nah, untuk virus selubung ini yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya ada poxivirus. Sedangkan untuk virus telanjang yaitu virus yang tidak memiliki selubung atau nukleopepsida. Contohnya ada papavirus, adenovirus, picomavirus, dan reovirus. Nah, yang kedua ada klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsiomernya. Nah, terdapat 5 kelompok virus dalam klasifikasi ini. Nah, yang pertama, virus dengan jumlah 32 kapsomer. Contohnya ada parvovirus. Yang kedua, virus dengan 60 kapsomer. Contohnya ada picomavirus. Yang ketiga ada virus dengan jumlah 72 kapsomer. Contohnya ada parvovirus. Yang keempat ada virus dengan jumlah 162 kapsomer. Contohnya ada hipervirus. Nah, yang terakhir ada virus dengan jumlah 252 kapsomer. Contohnya adenovirus. Nah, yang ketiga klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Nah, ada yang tahu nggak jenis sel inangnya itu apa saja? Nah, ada 4. Nah, ya, virus yang menyerang bakteri. Nah, contohnya ada virus T. Yang kedua ada virus yang menyerang tanaman. Misalnya ada tumagro. Yang ketiga ada virus yang menyerang hewan. Contohnya ada virus rabies dan juga virus flu burung. Yang terakhir
adalah virus yang menyerang manusia. Contohnya ada polio, HIV, dan flu. Nah, untuk yang keempat, klasifikasi virus berdasarkan tipe genomnya dan juga metode replikasinya. Nah, berdasarkan tipe genom dan replikasinya, virus itu terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu ada virus dengan tipe 1 yang memiliki DNA utas ganda dan reproduksinya yaitu dengan cara replikasi. Contohnya ada hipervirus. Yang kedua ada virus tipe 2 ya, dan memiliki DNA utas tunggal dan reproduksinya itu dengan cara replikasi. Contohnya adalah virus MVM. Nah, selanjutnya ada virus tipe 3 yang memiliki RNA utas ganda dan reproduksi dengan cara replikasi. Contohnya ada reovirus. Oke, yang keempat ada virus tipe 4 memiliki RNA utas tunggal plus dan reproduksinya itu secara replikasi. Contohnya ada virus polio. Nah, yang kelima ada virus tipe 5 dan memiliki RNA utas tunggal main dan reproduksinya itu dengan cara replikasi. Contohnya ada virus rabies. Yang keenam ada virus tipe 6 dan memiliki RNA utas tunggal plus dan DNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya ada virus AIDS. Nah, yang terakhir ada virus tipe 7 memiliki RNA utas ganda dan RNA perantara dan reproduksinya secara transkriptasi balik. Contohnya hipernavirus. Nah, untuk yang kelima, selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya. Nah, klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya itu ada 2, yaitu virus RNA dan virus DNA. Nah, untuk virus DNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya ada parvovirus. Yang kedua virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya ada piconavirus. Yang terakhir ada klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya. Nah, klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasarnya itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada virus dengan bentuk eksohedral yang memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya yaitu virus polio. Yang kedua ada virus helikal dan memiliki satu sumbu rotasi. Bentuknya menyerupai batang panjang. Nukleokapsidnya tidak kaku dan berbentuk heliks. Contohnya virus flu. Mengenai manfaat dari virus. Ada yang tahu nggak manfaat dari virus itu apa saja? Nah, virus memiliki beberapa manfaat. Nah, manfaat yang pertama yaitu virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Nah, protein selubung dari virus ini dapat dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Nah, untuk manfaat yang kedua bisa digunakan sebagai terapi gen melalui rekayasa genita. Nah, yang ketiga, virus dapat digunakan sebagai pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau menumbuhkan bakteri yang bersifat patogen. Nah, yang keempat, virus dapat digunakan sebagai pestisida dalam bidang pertanian dan yang tidak mencemari lingkungan. Nah, yang kelima, virus dapat dimanfaatkan sebagai produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inangnya. Nah, yang keenam, virus dapat membantu proses pembuatan insulin. Nah, dengan cara mencangkok virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah besar. Nah,
bahas mengenai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama ada AIDS yang disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Yang kedua ada flu yang disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza. Nah, yang ketiga ada rabies. Nah, yang disebabkan oleh virus rabidovirus. Yang keempat ada totelo yang disebabkan oleh virus NCD. Yang terakhir ada cacar. Cacar yang disebabkan oleh malabillivirus. Yang keenam ada yang terakhir ada cacar variola yang disebabkan oleh virus jenis orthopoxvirus. Nah, begitu penjelasan mengenai virus dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa kembali.